Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersinar Tanpa Pudar. Bersinar tanpa pudar. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 1 ayat keempat sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk suasana Natal yang sudah kami lewati, dan sebagian masih terus melanjutkan acara-acara ibadah prenatal sampai kepada tutup tahun nanti. Bila ya Tuhan kami terus menangkap janji-janji Allah lewat berita-berita Natal yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bersinar tanpa pudar artinya adalah bersinar terus-menerus tanpa padam. Pudar itu adalah kondisi akan berproses kepada padam, dan kemudian pada akhirnya akan berhenti sama sekali terang tersebut, dan kemudian menjadi kegelapan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kegelapan adalah sebuah ilustrasi yang memang tidak disukai oleh manusia. Karena kegelapan itu membuat kita tidak bisa melihat situasi yang ada. Dan kemudian kita bisa, kalau kita berjalan, kita bisa tersantuk atau masuk dalam lubang, atau kemudian kita masuk ke dalam jurang. Karena dalam kegelapan. Dan kegelapan itu membuat kita tidak bisa beraktivitas. Kegelapan itu sama dengan kalau kita memiliki mata yang normal, mata yang bisa melihat. Maka pada saat yang sama, kita menjadi tunanetra. Karena mata yang kita punya, kita tidak bisa fungsikan untuk melihat karena situasinya memang gelap gulita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah menggambarkan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai terang. Dan Alkitab berkata, tatkala terang itu datang, maka kegelapan itu menjadi sirna. Kegelapan itu firman Tuhan katakan tidak dapat menguasainya. Apa itu terang? Terang itu membuat segala sesuatu menjadi bisa dilihat, bisa benderang. Semua bahaya kita bisa melihatnya. Semua yang baik pun kita bisa melihatnya. Sehingga dengan demikian, firman Tuhan seringkali dikaitkan dengan ungkapkan sebagai terang. Karena dengan terang itulah kita bisa membedakan setiap benda apapun yang kita lihat yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan sebagai kebenaran itu juga memberikan kepada kita fungsi seperti demikian. Sewaktu kita ada di dalam Kristus, kita hidup di dalam firman-Nya dan kebenarannya, maka kita diberi kesanggupan untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berdosa, dan mana yang kudus di hadapan Tuhan. Itu yang akan menolong kita. Bagi orang-orang yang hidupnya kadang dekat dengan Tuhan, kadang jauh dengan Tuhan, mungkin masuk dalam kategori yaitu orang yang tipikal remang-remang. Kalau remang-remang ini bisa seakan-akan kelihatan, tapi setengah itu tidak kelihatan. Jadi remang-remang pun keliru, dan semua yang remang-remang seringkali diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Tempat yang remang-remang, sahabat seperjalanan tentu lebih mengetahui pemahaman ini. Artinya orang itu berbuat dosa di tempat remang-remang, sehingga sewaktu mau ditangkap kalau berbuat di tempat remang-remang, itu bisa jelas, bisa tidak jelas. Jadi tidak bisa ditangkap basah artinya. Tetapi seorang yang hidup dalam keadaan terang benderang, di bawah terang kebenaran firman Allah, dan tentunya Allah sebagai sumber terang di dalam diri Yesus, yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita, maka akan memimpin kita di dalam kebenaran. Kita menjadi pribadi yang tahu dengan jelas mana yang salah, mana yang benar, mana yang keburukan, mana yang kebaikan, mana yang merupakan kehendak Allah, dan mana yang merupakan kehendak diri sendiri, dan tipu muslihat yang masuk ke dalam hidup kita melalui kuasa gelap yang bisa masuk ke dalam hidup kita.
Firman Tuhan berkata pada ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu adalah Allah sendiri. Artinya terang itu akan membawa kepada kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang baik. Terang itu akan membawa kepada masa depan yang baik. Terang itu akan membawa kepada pergaulan yang baik. Terang itu juga akan membawa kepada kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita akan menghindari yang namanya tipu-tipu, yang namanya bohong-bohong, yang namanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak memuliakan Allah. Sehingga kalau kemudian terang itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka terang itu siogianya tidak boleh pudar. Jangan pudar. Bagaimana supaya terang itu tidak pudar? Bagaimana terang itu tetap melekat dan menjadi bagian dalam kehidupan kita? Caranya adalah kita harus terus-menerus melekat bersama dengan Allah. Kita harus terus-menerus tanpa terputus beriringan dengan firman Allah. Maka hidup kita akan dipenuhi oleh terang benderang yang berasal daripada Allah. Kita akan diberi kemampuan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang membawa berkat. Dengan demikian, sahabat perjalanan, dalam suasana Natal ini, Kristus adalah sang terang itu sendiri yang masuk ke dalam dunia yang gelap, dan dunia dengan segala kegelapannya terusir karena sang terang abadi sudah datang ke dalam dunia ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjuang sebelum kita menutup tahun ini, memasuki tahun yang baru. Kalau ada kehidupan kita di masa sekarang yang suka bermain-main di tempat gelap, di tempat remang-remang, maka hentikanlah semuanya itu. Karena kita yang dulunya adalah gelap sudah ditebus oleh Allah ke dalam terangnya yang ajaib. Maka hentikanlah perbuatan remang-remang, hentikanlah perbuatan-perbuatan di sudut-sudut di tempat-tempat kegelapan, dan biarlah kita memasuki tahun yang baru dengan sebuah tekad dan janji, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, bahwa aku bersama dengan keluarga akan hidup dalam kebenaran, akan hidup di dalam keadaan terang benderang, dan kami tidak akan pernah menyentuh kehidupan-kehidupan yang berada dalam kegelapan dan dalam keadaan remang-remang. Tuhan akan memimpin sepanjang hidup kami dipenuhi oleh cahaya-cahaya yang berasal dari Allah. Sebagaimana firman-Mu berkata dalam Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan demikian, sahabat perjalanan, biarlah sahabat perjalanan memberikan satu waktu yang khusus untuk melakukan family altar, yaitu ibadah keluarga. Sebelum menutup tahun ini dan memulai tahun baru, berlututlah, bersimpulah di hadapan Tuhan. Memohonlah pertolongan kepada Allah agar kehidupan setiap sahabat perjalanan bersama dengan keluarga tidak lagi menyentuh kehidupan di area remang-remang, apalagi di area kegelapan. Namun berdoalah bersama dengan keluarga agar hidup kita senantiasa berada di jalan yang terang, berada di dalam jalan yang benar, berada di dalam jalan yang kudus, karena kita mentaati perintahnya dan menjalankan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan sahabat seperjalanan senantiasa hidup di dalam terang, dan terang yang ada padamu tidak pernah pudar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, khususnya dalam suasana Natal. Engkau adalah cahaya terang abadi yang masuk dan mengusir kegelapan. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat suasana Natal, selamat berlibur bagi yang berlibur, selamat bekerja dan beraktivitas yang masih tetap melanjutkan pekerjaan sekalipun suasana libur. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.